Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4000, 40. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi jama'in. Amma ba'du. Ya, fadal. Marhaban. Baik teman-teman yang makan Allah, mari kita mulai kajian kita pada sore ini sebagai ikhtitam dulu di tahun ini ya. Biar kita istirahat sejenak. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertengahan Januari, insya Allah. Kitab yang kita kaji, Zubat Khulasatit Tasawuf, sebagaimana teman-teman sudah punya sebagian ya. Sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah mengenai alam. Maka sebelumnya, naqra al-Fatihah, kita baca surah al-Fatihah, nuhdiha ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa Sayyidina Baliya ibn Mulkan al-Khidir alaihi salam, wali al-muallif al-imam Izzuddin bin Abi Salam wa syekhihi Abil Hasan al-Syadzili wa sultan al-awliya Abdul Qadir Jilani wa Muhammad Shah Naqshbandi wa Sidi Ahmad Tijani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak bisa di depan aja. Terganggu nggak Edo? Depan? Aman. Ya di maju sini aja, hadapnya ke saya. Ya, fadal. Ya, fadal. Energinya lebih enak ya. Baik. Baik. Baik, ayuhal ikhwah, di pekan lalu kita sudah menghantarkan mengenai awwalu qadamin rafa'ahu min dari malakihi atau mulkihi ya. Jadi alam pertama yang kita sedang jejaki ini disebut alamul malak. Pengantarnya kemarin. Jadi pengantarnya udah bikin kita mabuk. Alamul malak. Disebut juga alam nasut. Nah, di sini akal bekerja. Alam nasut ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala Al-Wahib Al-Karim yang maha memberi anugerah dan maha karim berkehendak kepada salik, kepada murid, naik pangkatlah dia menjadi murad. Masih ingat? Awalnya dia murid. Apa arti murid? Orang berkehendak usul ilallah, hendak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berjuang untuk meristirahatkan akalnya supaya akalnya lebih kuat. Jadi afala ta'qilunnya lebih kuat. Tadinya dia berakal dengan materi, sekarang berakal dengan immateri, yaitu qalbu. Ya. Maka Allah angkatlah dia dari alamul malak, alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam
malakut. Malakut disebut alam malaikat. Itu sebabnya Sayyidina Ibnu Abbas itu Allah izinkan melihat Jibril 2 kali. Antum ngeliat kabur. Kenapa para malaikat zikirnya zikir jahar itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu zikir-zikir malakut. Jadi malaikat itu ada yang min awwal ma khuliq. Awal dia dicipta, itu zikirnya subhanallah sampai nanti. Maka kalau ada orang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sudah meniru malaikat. Gitu. Ya. Itu pegangan malaikat Mikail, Junud Mikail, ya. Bahkan disebut hamalatul arsh, pemikul arsy. Sering dengar surat Az-Zumar bagian akhir, ya, hamilul arsh. Itu ada berapa tiangnya arsy? Ya. Malaikat pegang 4, tapi yang paling tengah kita manusia. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 Allah Akbar, 4 la ilaha illallah. Kita yang pegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, siapa yang megang ini? Itulah yang disebut al-ghaus. Wali al-ghaus. Inilah yang Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca kalimah Allah. Di lisannya dia baca la haula wala quwata illa billah, tapi sirnya membaca Allah. Allah. Itu sebabnya hampir semua tarekat sufi punya zikir ini. Zikir disebut ismul jalalah. Tapi dalam tarekat Naqsyabandiyah disebut ismuz zat bi ismil jalalah. Ya. Zikir ismuz zat dengan nama jalalah. Tapi dalam ilmu kerohanian yang khidriyah, Allah itu bukan ismuz zat. Ismuz zat ada lagi yang rahasia. Tapi dia disebut sebagai ismul jalalah atau ismul a'azam, nama agung. Siapa yang ingin memuliakan Allah, maka di kolbunya harus ada nama ini. Ya. Maka kita zikir, ya, berapa kali minimal? Awal ketemu saya berapa dulu? 1000, ya kan? Latihan aja. Itu latihan, bukan pembatasan. Aqallu ma yaqra' bidzalika salik. Minimal. Nanti naik 200, 2000, naik 5000, naik bertahap. Karena antum nggak mungkin kan khalwat 40 hari. Ya, yang menghidupkan khalwat 40 hari dulu kan Maulana al-Imam Suhrawardi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kemudian itu hilang, habis dimakan zaman, dihidupkan kembali oleh Maulana Khalid al-Baghdadi ad-Dimashqi. Beliau menghidupkan. Tarekat beliau Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah. Karena beliau mentajdid ditambah khalwat disebutlah Khalidiyah. Ini yang berkembang di hampir semua wilayah Indonesia. Adapun tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyahnya bukan ke Khalidi, tapi cuma sampai Muzhariyah. Nah, Imam Khalid tadi juga Muzhariyah. Makanya terjadi konflik antara mereka dulu. Ya, konflik. Kenapa nih Maulana Khalid kok buat arba'in lagi? Bid'ah ini gitu. Nah, dijawablah oleh muridnya, dijawab oleh beberapa masyaikh dan masalah itu sudah selesai. Ya. Nah, di Indonesia, khususnya Sumatera, Banten, itu mereka zikirnya seperti itu. Sampai ke Jawa Timur saya lihat yang Khalidiyah, mereka punya khalwat 40 hari. Ya. Adapun di Syaziliyah masih, cuma Syaziliyah mereka suhbah lebih banyak daripada khalwat. Ya, suhbah, bersuhbah, ngaji, ketemu, khidmat kepada guru, itu lebih banyak. Karena suhbah itu kadang lebih berat daripada khalwat. Kalau khalwat ngurus diri, kalau suhbah ngurus ego. Lebih berat ngurus ego. Ya, antum harus nanggalin jubah-jubah keilmuannya, gelar-gelarnya. Gelar-gelar ilmiahnya, gelar-gelar kiainya, copot semua itu,
baru benar suhbahnya. Kalau enggak jadi murid sadik, jadi muridnya murid kazib. Banyaklah murid kazib sekarang ini. Yang hanya mengikuti kiai, guru, syekh, ustadz, mursyid, karena ada hajat dia pada guru itu. Kalau hajatnya selesai, dia tinggalin. Ya. Nah, itu alamul malakut. Itu udah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah, langit pertama, sampai Baitul Ma'mur. Jadi udah tinggi. Langit ketujuh sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. Jangan macam-macam. Ya. Nah, rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'mur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang fid dunia, belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya, ya. Tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'mur, namanya disebut-sebut. Nah, itu mereka, ya. Jadi ada yang di langit 1, ada yang langit 2, ada yang langit 3, ada yang langit 4, itu mereka antri. Kalau selama di dunia mereka riyadhah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Izzah, langit pertama, udah jadi guru. Enggak diteruskan riyadhah dan ma'rifatnya. Jadi enggak cukup riyadhah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal, nyari guru lagi di alam barzakh. Kan repot. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangankan di alam barzakh, nanti di padang mahsyar orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat. Cari guru, sang maha guru. Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah gak bisa ngajar, gak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh. Kata Nuh, saya gak juga bisa. Datang ke Ibrahim. Ibrahim bilang apa? Musa, Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi nggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Itu bisa bayangkan, lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya. Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam, tanggalin tuh. Pasti Allah angkat. Ini yang disebut wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Ini tawadhu' hakiki. Tidaklah bertawadhu' seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si fulan, saya dapat ijazah dari fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih. Tanggalkan itu, baru sah disebut bersuhbah. Nanti orang ini, Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka, amin, ya rabbal alamin. Ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya, cuma wali gaus. Tidak semua mursyid wali gaus. Wali gaus cuma satu di dunia. Ya, kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun strata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhonawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Kita membacakan hadis tentang akhir zaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu kali Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat. Nah, ini versi Tirmizi ya. Sedangkan versi Imam Bukhari hanya dikatakan yataqarrabuz zaman. Tidak terjadi kiamat sampai waktu terasa dekat. Dalam riwayat Imam Tirmizi diperjelas, ditafsil, as-sanah kasyahr, asy-syahru kal-usbu' wal-usbu' kal-yawm. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, bahkan sehari terasa seperti percikan api. Begitu ditafsil, dirinci oleh murid Imam Bukhari, yaitu Imamuna At-Tirmizi. Di riwayat Imam Bukhari ini cuma disebutkan yataqarabuz zaman. Dan betul teman-teman, bagi yang pernah hidup di zaman manual, di zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone seperti sekarang, belum ada gadget seperti ini, belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada FB, belum ada IG. Orang-orang menjalani hidup itu terasa lama. Belum ada alat transportasi seperti secanggih hari ini. Orang kalau mau pergi haji itu bisa 6 bulan naik kapal. Ada yang sudah meninggal di tengah jalan, ada yang pulang cuma namanya, ada yang sampai tidak pulang-pulang lagi. Begitulah, terasa lama. Tapi hari ini, kalaupun haji ada 40 hari. Dulu Pak Haji pulang-pulang menjadi alim, mengerti bahasa Arab, mengerti tafsir, mengerti hadis, punya sanad keilmuan. Tentu berbeda ketika hajinya instan, tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Waktu cepat sekali berkembang, berjalan. Tahu-tahu kita sudah beruban, tahu-tahu kita sudah menikah, sudah punya anak. Maka benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wayan kusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yankusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Ya. Amal itu, teman-teman, ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Amal yang dimaksud tentu semuanya, dimulai dari amal qalbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan qalbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali qalbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang kecuali qalbu yang menghadap kepadanya. Dan qalbu itu punya dua karakter sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah. Tawajjuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya amal zahirnya, tapi tidak menyertakan qalbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Huwallahi allazi la ilaha ghairuh." Fawalladzi la ilaha ghairu, hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya 1 zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Hanya seperti sejengkal. Fayasbiqu ala al-kitab, tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya
menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yakthurul haraj. Banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatl. Banyak kematian, pembunuhan. Qatl artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya, dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para da'i, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga teman-teman para da'i, tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini. Karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman, ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nas ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan, mereka dimintakan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melekat Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah,
Ini zaman, bukan, jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global, ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni al-haut. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar. Kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuk. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman dimakan Allah, sahabat dimakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan, setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini ditandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatis, para da'i yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma, apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama.
Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia. Yang dalam hadis diabadikan dengan sebutan Jawra. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud Dajjal dan juga awal dari kemunculan dari Hadiyul Mahdi, hidayahnya Mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang. Lalu, siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jawra, apa arti jawr? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya, ini disebut fitnatud Dajjal, ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu orangnya, tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud Dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jawr, kezaliman global, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru
setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah ngelewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan, Al-Mahdi minni, min walid Fatimah, atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismu ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan, itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan, isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA. Ya. Jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita, turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim
untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan, apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Syekh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya halus sahih, kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi, fitnatul Dajjal, apakah pandemi bagian dari itu, kita juga sudah memulainya sedikit dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya, apa yang dimaksud nama dalam hadis itu, namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junudu Dajjal, juyusu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Kita baca Al-Quran dan segala macamnya, mari kita juga kondisikan hati kembali dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhir zaman tidak usah jauh-jauh, itu sudah tertulis di dalam surah Al-Fatihah di lafaz Maliki Yaumiddin itu sendiri, ya, persiapan. Namun Maliki Yaumiddin itu lebih kepada akhirat. Sebelum akhirat itu, ini yang kita sebut akhir daripada masa. Itu yang kita sebut zaman. Ya. Nah, dalam hal ini, kajian saya mengenai akhir zaman sudah banyak menyebar sepertinya di bedah kitab daripada Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab hadis ketiga setelah Bukhari, Muslim, itu ada namanya Sunan Abi Daud.
Saya membedah tentang akhir zaman banyak sekali di satu masjid di Bintaro namanya MRBJ. Silakan teman-teman cari di masjid tersebut ya. Lalu apa yang dapat kita ambil dan dari mana kita memulainya? Nah, barangkali itu yang harus kita pahami. Di hadis pertama Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab mengenai iman, di situ Nabi SAW ditanya dan didatangi oleh seorang yang menyerupai Dihya Al-Qalbi, yang nanti orang itu disebut dengan Jibril. Jika Jibril makhluk cahaya diizinkan Allah untuk menyerupai seorang manusia, maka begitu juga terjadi pada sosok-sosok yang lain. Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan terakhir Nabi ditanya oleh Jibril mengenai hal yang sangat penting sekali, yaitu matas sa'ah. Kapan itu terjadi kiamat? Nah, ketika ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi Muhammad SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Nah, ini kalimat yang sangat penting sekali. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Ini adab satu kaedah memahami akhir zaman. Bahwa kita tidak bisa memastikan secara akurat kapan terjadi kiamat besar itu. Kiamat besar kita sulit sekali memahaminya. Ya. Kapan terjadinya? Mata sa'ah. Dan yang unik di situ bahwa kata zaman digunakan as-sa'ah. Jadi teman-teman kalau saya coret-coret ya. Nabi ditanya mengenai apa yang disebut dengan as-sa'ah. Sa'ah itu bahasa Arab, itu bisa diartikan time, ya. Bisa diartikan time, waktu. Tapi time-nya dengan T yang besar. Bisa juga time, sa'ah itu artinya waktu yang luas. Ya. Sa'ah artinya waktu yang besar. Karena sa'ah, beberapa mengartikan. Tapi ini kurang pas, kita mengartikan ini cuma dengan time, ya, waktu. W-nya gede, ya. Tulis capital. Apa kaedahnya? Ternyata Nabi SAW tidak mengetahui waktu tentang hari kiamat itu secara terperinci. Nabi diberikan waktu secara global dan Nabi tidak diberikan time-nya secara eksplisit, tanggal berapakah gitu, ya. Ini tentang hari kiamatnya, ya. Lalu sebelum kiamat itu apa yang terjadi? Sebelum kiamat maka terjadilah, saya membaginya menjadi 3 ya, dan ini mengikuti beberapa ulama-ulama kita, kebetulan sama, seperti Syekh Al-Habib Al-Adni misalnya, beliau menyebutkan ada alamat, ada tanda kecil, tanda-tanda yang menengah, dan ada tanda yang besar. Dan berdasarkan kajian-kajian mereka juga, dan termasuk juga analisa beberapa masyaikh saya, para habaib juga, tanda kecil ini sudah lewat. Jadi teman-teman, tanda kecil sudah lewat. Ya. Sekarang kita masuk di fase bahkan sudah mau habis tanda yang tengah ini. Sudah mulai habis juga. Ditandain dengan apa? Ditandain dengan kemarin itu ada
pandemi. Ini ijtihad para ulama aja, jadi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Namun ini mendekati kebenaran karena belum ada selama ini eh, goncangan terdahsyat yang rata di seluruh dunia melebihi pandemi. Nah, ini beberapa kajian-kajian mereka ya. Maka pandemi dianggap sebagai pembatas antara tanda-tanda yang besar ini dengan yang menengah. Inilah pandemi. Pandemi itu simbol daripada kezaliman, zulm ya, atau jaur yang merata di semua lini, di semua negara, di semua manapun. Bahkan negara maju pun yang dituduh selama ini berkonspirasi, ternyata mereka juga jadi korban. Dan hutang mereka tambah banyak. Atas seperti Amerika, ya, US, termasuk juga Kanada, mungkin barangkali merasakan itu. Nah, sekarang kita mulai masuk pada marhala yang besar, yaitu masuk kepada wilayah ini. Mulai yang besar itu. Ya. Nah, tapi sebelum mulai yang besar, ini kan ditandai nanti dengan munculnya apa yang kita sebut dengan Dajjal. Ya. Dajjal itu, teman-teman, banyak yang kemudian karena nggak tahu, ingin ilmiah, ingin terlihat intelek atau apa, nanti kan yang pertama itu Dajjal dulu ya. Lalu mencoba mengakal-akali Dajjal secara harfiah. Bahwa Dajjal itu sistem. Ya, kalau sistem berarti ada orang yang menciptakan sistem itu, yang membuat sistem itu. Itulah yang kita sebut Ad-Dajjal. Ya. Dajjal itu bahasa Arab artinya pembohong besar atau maha pembohong. Nah, sebelum Dajjal itu keluar, beberapa tahun akan terjadi apa yang disebut fitnah. Nah, fitnah mulai dari fitnah biasa. Fitnah dalam bahasa Arab di sini kekacauan. Kacau gitu ya. Nah, fitnah itu akan muncul dan puncaknya selama 40 hari waktu Dajjal keluar. Nabi memberikan nilainya bahwa 40 hari itu satu hari mirip terasa seperti setahun. Ya, hari berikutnya seperti sebulan, hari berikutnya seperti sehari. Itu tentu mungkin bagi orang beriman kali ya. Bagi yang tidak beriman, setiap harinya rasanya mungkin seperti setahun. Nah, sebelum si pembuat skenarionya ini muncul, maka kekacauan terjadi. Kacau itu apa? Nah, itulah yang menjadi sistem dari Dajjal. Benar dianggap salah, salah dianggap benar. Dan Dajjal itu kan tahu. Dajjal itu musuhnya siapa? Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah. Zuriat Fatimah. Makanya saya sangat takzim kepada semua habaib, semua zuriat Nabi, apapun aliran politiknya, apapun pemahamannya. Kenapa? Karena bisa jadi dari fam mereka, dari zuriat mereka, nanti muncullah sosok yang disebut Al-Mahdi. Ya. Nah, kita nggak tahu rahasia Allah itu yang manakah mereka sebenarnya. Ya. Kita nunggu aja. Nah, sebagai pencinta Rasulullah, pecinta zuriatnya, barangkali kehati-hatian ini perlu. Ya. Karena Al-Mahdi itu zuriat Nabi, maka salah satu kekacauan yang muncul nanti teman-teman adalah meragukan zuriat-zuriat Rasulullah. Dan ini sudah mulai banyak saya lihat orang-orang meragukan nasab para zuriat. Ya. Dan saya tidak ada persoalan saya dikritik oleh Habib Fulankah
dikata-katai fulan, itu bagi saya nggak masalah. Saya ridho aja dan tidak akan membuat kita membenci si Habib misalnya. Bagi kita mungkin ini kesalahpahaman saja dan itu tidak masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahibbu ahli baiti hubban li. Hadis Tabrani ya, dan Kalabazi juga ada. Cintai ahlu baitku karena kamu cinta kepada aku. Nah, fitnah akhir zaman nanti teman-teman, nanti orang-orang mulai meragukan tentang zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syukurnya zuriat Nabi ini kan ada dari Sayyidina Al-Hasan, ada Sayyidina Al-Husain. Yang ada rekapnya, sistemnya itu Robita Alawiyah dari zuriat Sayyidina Al-Husain. Sedangkan Sayyidina Al-Hasan tidak ada. Maka ini berkembang banyak, saking banyaknya sulit untuk di-record ya, direkam jejak mereka. Sehingga mungkin berentan sekali ada pengakuan-pengakuan. Tapi meskipun di Robita Alawiyah zuriat Sayyidina Al-Husain sudah ada sistemnya, tapi kan tidak semua juga zuriat Nabi ini mendaftarkan dirinya, anak-anaknya di daftar zuriat. Maka ini hati-hati juga kita. Ya, banyak kok kita lihat di masyarakat, di pelosok, zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mendaftarkan dirinya. Nah, belum lagi nanti fam-fam yang suku-suku atau fam yang sangat rumit diketahui karena memang sangat langka. Nah, Indonesia, Yaman, ya, termasuk pesisir-pesisir India, itu banyak sekali zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Itu sebabnya keunikan-keunikan beragama akan muncul nanti di tempat-tempat tersebut, ya, karena ada zuriat Rasulullah SAW di sana. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, salah satu fitnah atau kekacauan yang muncul adalah meragukan. Jadi fitnah Dajjal ini pertama kali adalah meragukan nasab Rasulullah, nasab zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang berikutnya adalah karena sebelum Dajjal itu muncul, yang muncul adalah yang benar dianggap salah, salah dianggap benar. Gitu. Dan yang paling lucu sekali di akhir zaman ini, teman-teman, orang-orang mengira kalau mau berperang dengan Dajjal, kita harus siapkan senjata-senjata fisik. Itu benar, tapi kurang tepat. Ya, latihan memanah itu bagus, latihan renang, latihan berkuda itu bagus. Tapi yang paling penting sekali bukan itu, teman-teman. Yang paling penting sekali adalah latihan ruhani, karena ruhani ini yang akan ngecek, akan menjadi penimbang apa seharusnya yang kita lakukan di akhir zaman. Bayangkan, teman-teman, perang Dajjal dengan Al-Mahdi ini ada musuh Allah. Batu ngomong, pohon ngomong, kecuali satu jenis pohon. Itu gimana cara berbahasa dengan pohon tersebut? Maka tentu ada bahasa-bahasa pohon, bahasa-bahasa batu, bahasa-bahasa alam. Yang dulu, teman-teman, saya pernah membahas dalam kitab Sirrul Asrar, ya, Sirrul Al-Asrar. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan tentang spirit atau ruh. Bahwa ruh ini tidak hanya ruh yang ada pada kita. Pada tumbuhan ada namanya ruh tumbuh. Bahasa Arabnya nabati. Ini ada di pohon. Ya. Maka Nabi bisa berbicara kepada pohon dan mengatakan, wahai pohon, wahai kurma, mendekatlah. Nabi juga pernah berbicara kepada hewan. Maka ada namanya ruh hayawani. Dan semua hadis ini sahih. Tidak ada yang palsu. Bahkan ada seekor onta yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian menjadi ruh hewan. Sayangnya hewan hanya mengadukan masalah lapar perutnya. Ya, yashku maja'ah. Meragukan mengenai lapar perutnya. Tidak mengadukan hal-hal yang besar. Sedangkan kita, selain mempunyai ruh nabati yang tumbuh,
ruh hewani. Maka di tubuh kita ini ada yang tumbuh, rambut, kuku, badan, tulang, tapi terbatas ya. Eh, Alhamdulillah kita nggak bertambah tinggi setiap tahun dan sudah berhenti di umur 20-an. Coba kalau masih tambah tinggi, kan ribet juga rumah kita ya. Pintunya nggak cukup barangkali. Nah, ada ruh kudusi. Ruh kudusi. Ruh inilah yang kemudian ada pada diri manusia. Diri manusia yang sejati. Nah, ini ada semua dalam diri kita. Nah, dengan ruh kudusi ini bisa berbicara kepada ruh hewani, ruh nabati. Jadi praktek itu sudah Nabi lakukan, dan yang bisa menjelaskan tentang metodologisnya, itulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi walaupun beliau hidup di abad ke-6 Hijriah, tapi beliau mampu menjelaskan metodologis apa yang terjadi di akhir zaman nanti. Maka saya berharap teman-teman, kita kajian akhir zaman, jangan lagi terjebak pada persiapan fisik atau persiapan intelektual semata. Mesti ada persiapan ruhiyah atau spiritual. Karena inilah satu-satunya penyelamat kita sebelum ini terjadi semua. Ya. Jadi kalau kita buat ilustrasi yang baru, ya, manusia yang paling terdalam itu namanya kudusi. Inilah hembusannya Allah. Kemudian Allah balut dengan hewani. Lalu Allah balut dengan yang paling terluar itu nabati. Inilah yang tumbuh. Makanya kita punya sisi kehewanan. Hewanan itu saya sudah sebutkan teman-teman bahwa ada yang sisi binatang ternak, makan, minum, kawin, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada emosional. Itulah hewan buas. Ya. Nah, dalam hal ini, kudusi, hewani, nabati, nah kita harus menemukan, kalau disebut dalam ungkapan ulama, siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Itu maksudnya kenal semua ini. Kenal dirinya yang nabati, kenal dirinya yang hewani, kenal dirinya yang kudusi. Diri yang hewani, maka kajian ini menjadi kajian biologis, kajian kedokteran. Maka kita harus merawat badan, gitu ya. Merawat fisik. Nah, disitulah kemudian perlunya seseorang belajar ilmu-ilmu eksak, ya. Belajar bagaimana merawat badan, kalau ada penyakit, bagaimana cara menyembuhkannya, obatnya. Nah, ini ada di tubuh biologis. Jika ini sakit, kita obati. Kita datang kepada pakarnya, itu dokternya, ada spesialisnya. Hewani ini lebih kepada teman-teman psikis. Ya, lebih kepada psikis. Maka di situ ada emosi, di situ ada karakter. Ya. Nah, inilah yang disebut, inilah yang kemudian menjadi apa yang saya sebut nafsi, ya. Yang boleh juga disebut ego. Ya. Ego ini yang harus betul-betul dibenerin, dididik, karena ego ini betul-betul akan menjadi penyebab kehancuran apa saja, tempat pada saja. Majelis akan rusak kalau pengurusnya, orang-orangnya adalah orang-orang yang kuat nafsiahnya. Jika kiainya, mursyidnya, ustadznya, anggotanya, nafsiahnya masih kuat, maka egonya akan menjadi penghalang semua itu. Ya. Nah, di situ ada ego, dua ego, teman-teman. Ego keinginan, ya. Ada ego ambisi.
Keinginan itu keinginan yang sifatnya material. Di sini ambisi ya pengaruhnya imateri biasanya. Pengaruh telapak lah kira-kira begitu. Keinginan ingin menguasai, ingin terkenal, viral, nah itu ada di ego tadi. Maka ego ini kalau aktif, dia akan memandang seperti dalam teori-teori tentang neurologi, bahwa orang-orang yang baru muncul itu akan menjadi rival, ya, menjadi saingan. Kita memandang orang itu saingan. Nah, itu nafsiyahnya masih ini. Maka untuk mengalahkannya harus dicari apa yang bisa membuatnya tumbang. Dan itu yang terjadi pada hewan-hewan. Dan ini nggak boleh terjadi pada kita. Kalau ini terjadi, kita gagal masuk kepada dimensi ruhiyah, kudusiyah, yang murni. Ya, nabati itu diri kita, tapi bukan yang sejati. Hewani itu diri kita, tapi bukan yang sejati. Yang sejati adalah kudusi. Ya, disitulah Allah memandang. Jadi Allah memandang kepada bagian kudus ini. Disinilah niat mulai muncul. Disinilah itikat baik. Ya. Sisi hewani dan nabati tidak boleh dihabiskan, dihancurkan. Dia mesti ada karena tubuh kita masih di dunia, masih di bumi. Jadi kita rawat seperlunya kita merawat. Sebatas keperluannya, jangan berlebih. Berlebih pada nabati, maka yang muncul nanti kita hubud dunia, ya, berlebih pada hewani, jadi tulul amal. Jadi panjang angan-angan. Jadi hubud nabati ini di sini ada penyakit di situ, cinta dunia. Teman-teman, cinta dunia ini salah satu fitnah akhir zaman. Nah, sedangkan yang pada hewani itu adalah tulul amal. Tulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan. Bukan amal ya, pakai ain, tapi ini pakai hamzah atau alif. Adapun pada bab kudusi, karena itu hembusan dari Allah, dia adanya kemurnian, maka sifat-sifat dan nama-nama Allah di situ dapat Allah ngejawantahkan, jadi Allah pantulkan. Bukan, tidak ada penyatuan Tuhan dan hamba, karena yang mengajarkan itu pasti ajaran yang menyimpang, hulul dan ittihad. Dalam agama kita, dalam akidah Ahlus Sunnah, tidak ada penyatuan. Yang ada adalah citra yang disebut tajalli. Ya. Allah memantulkan sifat-sifatnya, nama-namanya hanya pada cermin kudusiyah. Ya. Tapi jika cermin ini tertutup oleh karakter hewani, karakter nabati, maka yang terjadi teman-teman, manusia barangkali nanti akan menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan dirinya, lalu disebut itu dari Allah. Ya. Dan sebenarnya tiada kita yang selamat dari nafsiyah. Semua kita, termasuk saya sendiri, tidak ada yang luput dari nafsiyah dan ego. Karena kalau itu hilang, ini bisa berbahaya. Maka kita memerlukan itu sebagai perangkat, bukan sebagai sesuatu yang dituju. Jadi kita akan membedakan antara tujuan kita dengan perangkat yang kita perlukan. Kita perlu makan, carilah kerjaan untuk makan. Tapi dalam bekerja itu, coba rawat ambisinya, jangan terlalu diberi ruang. Ketika kita berkeinginan, maka keinginannya harus yang sesuai dengan kudusnya ruh itu. Dengan tidak memakan yang haram tentunya, tidak menghalal yang haram, dan lain sebagainya. Ya. Kudus itu di situ tidak ada emosi, tidak ada keinginan-keinginan yang positif, yang negatif. Kudusi, bahkan jika ada orang memperkarakan kita tidak memperkarakannya. Nah, inilah cocok dengan kita mau masuk bulan Ramadan. Nabi itu berharap sebenarnya dengan puasa kita masuk ke ranah kudusi. Maka dibuatlah indikator di hadis itu,
idza qatalahu ahadun aw syatamahu, jika ada orang ngajak tengkar, ngajak berantem, ngajak syatamahu, atau ada orang mencaci makinya, falyaqul inni shaim, katakan aku berpuasa. Shaim di situ menahan, aku sedang mendidik egoku. Gitu. Kalau dikatakan orang, misalnya dituduh orang ini itu, kita nggak boleh kemudian reaktif. Ketika reaktif berarti egonya masih hidup, masih belum bisa dikendalikan. Berarti kudusinya belum bisa mengendalikan hewani dan nabati. Nah, kita tumbuh dari kecil, teman-teman. Kita lihat anak kecil ketika awal lahir, maka yang mendominan itu nabati. Tumbuh, kuat. Lalu lama-lama emosinya ketika dia interaksi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, maka tambah kuatlah secara hewani, psikis. Maka mesti ada yang merawatnya secara kudusiyah, ya, secara rohani. Dan itulah para mursyid wali Allah. Tidak semua mursyid ini mampu juga, karena emang ini rahasia-rahasia Allah SWT. Tapi semoga dengan latihan-latihan nafsiyah yang mereka lakukan itu bisa membuat jiwa kita lumayan bersih. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang membersihkan jiwanya. Oke, teman-teman, jadi persiapan kita ke depan itu bukan hanya persiapan latihan fisik, latihan memanah saja, latihan itu bagus, silakan dilanjutkan, tapi coba diteruskan, disempurnakan dengan latihan spiritual, ya, latihan kerohanian. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Saya kembalikan ke host kita. Terima kasih Buya Razid untuk materinya tadi. Insya Allah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal persiapan kita untuk menghadapi akhir zaman, insya Allah. Kalau boleh, saya minta izin Buya untuk mungkin ada beberapa pertanyaan dari beberapa jamaah kita. Pada jamaah mungkin yang ingin bertanya mungkin boleh raise hand dulu ya Pak, supaya kita tahu ada yang mau bertanya atau tidak. Sebentar waktu ada satu pertanyaan dari chat yang sudah masuk, saya izin bacakan Buya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Apakah korelasi antara surat Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal, dan mengapa kita dianjurkan untuk membacanya di hari Jumat? Itu pertanyaan pertama. Silakan Buya. Ya, hari Jumat adalah hari penciptaan alam semesta, hari di mana Sayyidina Adam dicipta, dimasukkan dalam surga, juga dikeluarkan dari surga masuk ke bumi. Lalu apa korelasinya dengan Dajjal dan baca penangkal Dajjal? Teman-teman, Dajjal itu nanti ujungnya adalah menyembah selain Allah, bahkan mungkin menyembah si Dajjal itu. Karena di zaman itu nanti teman-teman, kita nggak bisa main Zoom begini, dan nggak bisa makan lagi seperti biasa. Maka coba didik orang-orang terdekat kita, anak, istri, katakan bahwa yang mengenyangkan kamu, zahirnya betul makanan, tapi pada hakikatnya Allah. Seandainya nanti makanan sudah tidak ada, maka ingatlah yang benar-benar mengenyangkan engkau adalah Allah. Maka mengadulah kepadanya. Jika Allah berkehendak, Allah akan menciptakan kenyang itu dalam diri kita tanpa kita perlu makan. Nah, itulah makna Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Disitulah kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidur tanpa makan, tanpa minum, masih hidup. Jadi surah Al-Kahfi ini dahsyat sekali, mengajarkan kita bahwa nanti akan ada masa kamu tidak makan, tidak minum, tapi kamu bisa hidup kok. Buktinya apa? Kalau Dajjal cuma 40 hari, itu Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu maksudnya. Lalu yang paling penting di situ ada dua hal lagi, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Meskipun yang dibaca cuma 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, atau dalam riwayat lain bagian-bagian awal saja daripada surah Al-Kahf, tapi teman-teman yang melakukan Allah, bagi saya semua yang ada di dalam surah Al-Kahf itu betul-betul senjata akhir zaman.
Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini menunjukkan bahwa seorang Nabi Khidir dididik oleh Allah berbuat berdasarkan tujuan, menjaga kemaslahatan batin. Maka dia berbuat bukan dengan penampilan zahir, orang ini zahirnya baik terus kita baik. Bukan hanya itu. Tapi Nabi Khidir adalah orang yang berhukum dengan hukum hakikat, sedangkan Nabi Musa berhukum hukum syariat. Dan ini menunjukkan bahwa secara kasat mata betul hukum syariat sepertinya hendak berbenturan dengan hakikat. Tapi setelah dikomunikasikan, setelah dijelaskan, maka tidak ada sebenarnya pertentangan. Nabi Musa pun menerima. Maka sampai akhir zaman nanti, teman-teman, orang-orang yang memikul, memegang, mengemban di dalam dirinya ilmu-ilmu Khidriyah Nabi Khidir ini, yaitu ilmu tentang hakikat, akan diingkari oleh orang-orang syariat. Ini sudah sunnatullah. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang belajar tentang akhir zaman, bagi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu ma'rifatullah, untuk tidak marah seperti Nabi Khidir, tidak marah ke Nabi Musa ketika diingkari. Tapi karena mereka buat kontrak belajar, bahwa Nabi Musa nggak boleh ingkar banyak-banyak. Dibuatlah limitnya 3 kali ingkar. 3 kali ingkar, baru kemudian 3 kali pertanyaan, baru kemudian diberikan jawaban. Nah, ini pelajaran hebat teman-teman. Jangan kalau belum paham, jangan banyak ingkar. Kalau belum mengerti, kata Imam Ghazali, "Lau sakata man la ya'lam saqatal khilaf." Ya, seandainya orang yang tidak mengerti diam saja, tidak berkomentar, maka perselisihan akan dapat berguguran, redam sendiri. Jadi nggak perlu capek-capek. Tapi ini zaman sosial media, tangan lebih dulu berbicara dari lidah, lidah lebih dulu berkomentar daripada otak, otak lebih dulu berpikir daripada qalbu. Akhirnya, lihatlah apapun yang terjadi dari masa ke masa, orang bertengkar cuma dengan status, postingan, selentingan, dan kita ini masa kita harus ridhai, dan emang adanya begini. Allah lah yang menentukannya, Allah yang menjadikannya. Dan puncak dari surat Al-Kahf itu ada di akhirnya. Apa puncaknya? Puncaknya adalah tidak syirik kepada Allah. Nah, syirik itu bukan hanya nyembah matahari, nyembah gunung. Syirik yang paling berbahaya adalah syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam kolbu, yang terpendam di dalam jiwa. Bahwa kita kalau lapar, dalam hati mengatakan nasi atau gandum atau roti lah yang mengenyangkan, bukan Allah. Ini sudah syirik. Nanti ada masa, teman-teman, ini semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang-orang akan kaget, tiba-tiba ada yang menawarkan itu, atau ada keajaiban dari orang tersebut, orang ini nanti akan disembah-sembah. Berarti dia gagal memahami surah Al-Kahf, gagal memahami kisah Ashabul Kahfi. Inilah puncaknya. Ya, puncaknya yaitu tidak syirik. Nah, nanti akan ada orang sakit banyak dan disembuhkan oleh sosok si pembohong ini. Maka orang ini akan disembah-sembah. Ya, si pembohong itu akan disembah-sembah. Begitulah nanti semua. Maka persiapan kita di akhir zaman, persiapan ruhiyah, persiapan kemurnian kudusiyah tadi. Ya, jadi intinya ada di ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah dalam menyembahnya sedikit pun. Seorang pun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu ya jawabannya. Ada Mas Yopiana yang sudah angkat tangan tadi. Ada yang tanyakan, silakan. Ya, selamat pagi Buya. Ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bertemu langsung tatap muka sama guru saya. Alhamdulillah saya sudah menginikan diri saya bahwa Buya adalah guru saya. Untuk pertanyaannya, mohon maaf tentang kajian ma'rifat. Untuk kajian ma'rifat dalam zikir kolbu atau zikir kopi itu kan asmanya Allah, Allah, Allah atau Allah ya Bu ya, yang saya tahu gitu. Apakah sementara saya sering
dengan bersolawat Buya, seperti Shallallahu ala Muhammad dalam pekerjaan, dalam duduk ataupun dalam setiap lagi lihat-lihat HP atau lihat TV gitu. Alhamdulillah secara gitu sudah terbiasa. Apakah itu juga termasuk dalam kajian Marifat Buya? Terus yang kedua, saya mungkin baru kali ini saya bertatap muka sama Buya. Saya ingin istilahnya dianggap atau diakui lah sebagai murid Buya secara langsung bervirtual. Saya memang fans sekali sama Buya, terus tajam lah, kagum sama Buya. Walaupun kabar-kabar sekarang begini, tapi saya tetap percaya sama Buya. Saya sedih sama Buya. Saya ingin diakui menjadi murid Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Yopi ya. Insya Allah siapapun yang ikut ngaji dan tasdik membenarkan apa yang kita sampaikan, insya Allah sah dianggap sebagai muridnya. Maka perlu di situ ada sidq, membenarkan, mempercayai. Ya, itulah hubungan antara murid dan guru. Tapi perlu diketahui saya ini bukanlah manusia sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan di sana-sini dalam diri saya. Saya bukan nabi, jika ada kesalahan, dan itu dimaklumi, karena kalau bukan nabi, ya pasti manusia biasa dan pasti ada salahnya. Maka jika ada kesalahan pada diri saya, itu nggak usah kemudian diikuti. Karena saya bukan seorang rasul, nabi yang apapun yang dikatakannya menjadi wahyu. Ya. Jadi teman-teman, mahabbahnya, terima kasih, semoga mahabbahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya adabnya pun ketika ada orang senang, cinta, saya tidak boleh GR juga, nggak boleh melayang juga, karena sebenarnya itu cara masyarakat atau ya orang-orang yang ikut ngaji mencintai Allah lewat kajian orang-orang yang menceritakan tentang Allah. Semoga saya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah menceritakan tentang ma'rifatnya, ma'rifat mengenainya. Ya, mengenai zikir gitu ya, dan sholawat. Zikir dan sholawat itu bukanlah ma'rifat itu sendiri. Zikir dan sholawat itu adalah latihan untuk nafsiyah. Latihan untuk nafsiyah. Supaya nafsiyah ini bisa dikelola, maka perlu ada zikir-zikir untuk, bolehlah saya sebut, mengaduk-aduknya. Jadi zikir itu dapat mengolah jiwa, sehingga jiwa ini bisa tunduk kepada kolbu. Sholawat itu sebenarnya dimensinya sudah sampai pada dimensi ruhiyah, karena sholawat itu bab cinta. Jika seorang zikir dan sholawat dengan bab cinta, barulah masuk itu sholawatnya kepada kudusiyahnya tadi, yaitu kemurnian kolbunya. Teman-teman, saya sudah sering menceritakan bahwa ada orang bersolawat, berzikir karena pengen sesuatu. Nah, itu baru yang bermain ruh nabatinya, ruh hewaninya. Misalnya pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu berarti yang bermain ruh hewaninya, ruh nabatinya. Ketika dia bersolawat, karena dia memang merindukan Rasulullah, karena dia mencintai Rasulullah, ingin berjuang, ingin mewarisi perjuangan Rasulullah SAW, orang ini itulah yang disebut kemudian bersolawat-solawatnya solawat ma'rifat. Berzikir-zikirnya zikir ma'rifat. Ketika zikirnya bukan lagi dengan iming-imingan, zikirnya sudah dengan kemurnian. Nah, jadi ma'rifat itu adanya di kudusiyah tadi. Kalau dalam struktur kolbu kita sebut sir. Di dalam sir rahasia diri. Jadi silakan berzikir, silakan bersolawat, tapi dengan cara berniat untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mutlak. Bukan karena ingin dapat pahala saja, ya kita senang dapat pahala, bukan hanya pengen diberikan hajat-hajat duniawi semata, kita memerlukan fasilitas duniawi. Tapi lebih tinggi dari semua itu, yaitu mencintai makhluk yang paling dicintai di dunia,
yaitu Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk masalah hiruk pikuk di luar, Mas Yopi nggak usah reaktif ya, biarin aja. Ini apa namanya, cubit-cubitan dari Allah. Apakah nafsiyah kita reaktif, ego kita hidup, atau ego kita bisa dikendalikan, ya. Dan sejauh ini saya tidak terganggu sama sekali, tidak juga mau membalas-balasi, kecuali yang perlu diklarifikasi secara keilmuan. Tapi secara nafsiyah kita nggak perlu membela diri, cukuplah kalau emang ini benar, Allah yang bela, bukan kita yang bela. Nanti Allah akan datangkan orang-orang yang akan membela tanpa perlu kita membela, ya. In tansurullah yansurkum, jika engkau membantu Allah, Allah membantu kamu. Kita viralkan Allah, kajian tentang Allah, kita viralkan kajian tentang Nabi Muhammad, maka kajian kita akan diviralkan. Kita nggak perlu viral. Yang perlu viral itu adalah Allah dan Rasulnya, ya. Nah, jika ada yang terganggu dengan itu, biarin aja, kita nggak usah tersinggung, itu urusan mereka. Jika ada yang tidak senang dengan itu urusan mereka. Secara mungkin teman-teman tahu dari dulu sampai sekarang kajian saya begitu-gitu aja. Secara politik saya juga begitu-gitu aja. Saya saya tidak pro dengan manapun, tapi saya ketika ada orang yang merawat negeri ini, saya akan mendukungnya, ya. Sampai 2024 saya tidak akan pro dengan siapa saja dalam artian mengkampanyekannya, tidak akan. Ya. Namun ketika sudah memimpin negeri, saya akan mendoakannya meskipun saya tidak memilihnya. Nah, itu ajaran Ahlussunnah yang saya terima dari masyaikh-masyaikh saya. Walaupun kemudian ada yang menganggap itu bukan Ahlussunnah lagi. Nah, itu urusan mereka, kita nggak perlu menanggapi. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah ya boleh disebut ujian nafsiyah. Jangan terpancing, jangan reaktif. Semua adalah hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya. Ada Mbak Baby dari Calgary yang raise hand, yang bertanyakan, silakan Mbak Baby. Mbak Baby kok masih di mute kayaknya. Oh ya, sorry. Assalamualaikum Buya, apa kabar? Maaf foto. Waalaikumsalam. Saya cuma mau bilang kemarin tuh saya di Jakarta sama Dede mencoba untuk ketemu, tapi ternyata jadwal kita bentrokan. Insya Allah kapan saya ke Jakarta lagi kita bisa ketemu lagi. Insya Allah Mbak Baby. Sehat-sehat Buya. Alhamdulillah, insya Allah. Makasih Mbak Baby. Mungkin saya teruskan ke pertanyaan Buya, mohon izin saya bacakan. Ya, tafadhol. Ada satu pertanyaan dari nggak tahu nih Mas atau Mbak Jo di Jerman sepertinya. Saya bacakan saja insya Allah. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Salah satu fitnah Dajjal tadi meragukan keturunan Nabi. Bagaimana sebagai orang awam mengenal keturunan Nabi atau minimal tidak meragukan tapi juga tidak tertipu dengan yang mengaku keturunan Nabi? Iya, bagus, pintar itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Kita menghormati zuriat Nabi dan juga nggak mau tertipu. Tipuan ini ada yang menipu lewat nasabnya, ada yang menipu lewat ajarannya. Ujung-ujungnya cuan, fulus. Jadi biasanya orang-orang menipu itu karena urusan duit, ya. Biasanya kalau habaib itu tampilannya kan yang kebayang sama kita ya seperti pakaian Rasul lah, pakai serban, pakai gamis. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti adalah cuan, gitu. Orang-orang yang habib yang sebenarnya itu, walaupun misalnya ada nih nasabnya benar, tapi kemudian dia eksploitasi jamaahnya, bahkan menipu jamaahnya. Jika itu terjadi, kita tidak mengingkari nasabnya, tapi kita tidak sepakat dengan penipuannya. Termasuk misalnya, ada habib punya pandangan berbeda dengan kita dalam bab politik, jangan pernah menghina nasabnya. Nah, ini saya nggak mengingatkan juga kepada para hater, para buzzer yang mungkin nggak senang dengan seorang habib atau beberapa habib, jangan meragukan nasab mereka.
kritik saja pergerakan politiknya, tapi tidak mengata-ngatai manhaj nasabnya. Ini penting sekali, ya. Nah, ini salah satu adab kita yang mesti kita jaga benar-benar, ya. Kalau ada kemudian semacam gejolak-gejolak masalah ini, teman-teman, jangan kemudian meragukan mereka sebagai zuriat Nabi SAW. Dan berbohong atas nama Nabi itu dosa besar, maka orang yang mengatakan dirinya zuriat Nabi, ini dosa besar. Jangankan itu, kita mengatakan ayah kita adalah si fulan, padahal bukan, itu dosa besar. Apalagi mengatakan kakek kita adalah Rasulullah SAW, padahal bukan, itu lebih besar lagi. Nggak tahu tuh saya tanggung berapa itu. Makanya saya ketemu di kampung saya sendiri, di Pariaman misalnya, Tuanku Sidi, jadi orang yang lahir sebagai zuriat Rasulullah, mereka biasanya dapat gelar di depan namanya, baru lahir Sidi, Sayyidi, atau Siti, atau Sayyidati. Tapi saya tanya kepada ulama-ulamanya, ini kan belum dikaji secara ilmu sanadnya, ilmu nasabnya. Maka kami pun tetap mempertahankan gelar Sidi, tapi tidak memastikan diri kami zuriat Nabi. Jadi mereka sudah sampai pada kalam seperti itu. Yang saya temui ya, dan ada beberapa mahasiswa kita juga yang melaporkan itu. Jadi mereka hati-hati, karena jalurnya jalur Azmat Khan. Beda dengan jalur-jalur Hadrami, zuriat Rasulullah, mereka punya rekap. Ya. Tapi sayangnya tidak semua juga yang mencatatkannya. Saya bertemu beberapa pendakwah di kalangan habaib yang keluar masuk pelosok Sumatera, Jawa, banyak sekali yang tidak mendaftarkan dirinya di Rabithah Alawiyah. Jadi habaib itu ada komunitasnya yang validasi nasabnya, itu namanya Rabithah Alawiyah. Tapi tidak semua yang zuriat Rasul terdaftar di sana. Ya. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya tanggapannya. Mungkin saya karena terusan waktu, mungkin saya izin sampaikan satu pertanyaan lagi Bu ya, insya Allah. Ada satu pertanyaan dari Sailal Arimi ya, saya bacakan insya Allah. Izin bertanya Bu ya, apakah kiamat itu akan datang setelah semua umat manusia telah mendapatkan kabar tentang Islam? Kita tahu sampai sekarang masih ada suku bangsa pedalaman bahkan primitif belum mengenal baca tulis, apalagi hidayah Islam. Apakah nanti mereka mengenal agama Islam dulu walaupun enggan menganutnya baru akhir zaman itu pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau belajar akidah, jadi nanti mesti ada kajian intens tentang akidah. Ada namanya Aqidatul Awam, ada Matan Sanusi. Assalamualaikum Bu ya. Nanti kalau kita belajar tentang akidah, kita bisa membahas dari sana, insya Allah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang belum dapat dakwah keislaman, keimanan, ihsan, ini disebut dalam ilmu akidah dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Fatrah pakai ta, ya. Yaitu orang-orang yang kosong dari jangkauan dakwah. Orang-orang tersebut tidak dapat hukuman apapun dan tidak dapat tugas apapun dalam agama ini. Dan bisa jadi sampai akhir zaman nanti ada tempat yang tidak tersentuh, yaitu hutan-hutan. Makanya Nabi mengatakan jika terjadi fitnah akhir zaman, maka larikanlah diri ke dalam hutan. Bukan buat perumahan di tengah hutan, bukan ya. Tapi kita hidup sendiri sehingga kita tidak akan kena fitnahnya, kacauan akhir zaman. Ya. Kira-kira begitu. Nyambung? Baik. Mungkin karena waktu juga saya mohon maaf pada jamaah mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah mungkin bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah jawaban-jawaban dari Buya tadi juga menjadi menambah ilmu pengetahuan dan menambah berkah untuk kita semua. Assalamualaikum Buya. Boleh bertanya boleh ya? Assalamualaikum. Oh, mungkin Buya boleh izin satu kali pertanyaan terakhir. Oke, silakan diatur Pak Bimo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu ya. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Waalaikumsalam.
Buya. Ya, silakan Ya, pertanyaannya. silakan langsung. Ya, Assalamualaikum. Ada teman nih, Buya, ingin bergabung di Thorikoh yang Buya bimbing. Cuma setelah mendengar baiat, dia agak ragu. Seperti mungkin fobia dulu pernah ada NII yang baiat gitu, Buya. Oke. Mungkin penjelasannya gimana, Buya? Ya, perlu digarisbawahi saya tidak menerima baiat, ya, karena saya bukan seorang amir. Bagaimana dengan torikot yang ada dulu? Saya juga ngambil baiat torikot, tapi di dalam kajian akhir-akhir zaman saya menemukan satu sir rahasia bahwa kita tidak perlu lagi membuat baiat. Kita tunggu saja sosok yang satu saatnya akan berhak menerima baiat itu. Yang ada cuma sebenarnya prosesi bergabung sebuah torikot. Kalau di torikot saya cukup ngaji dan talqin zikir, ya, dan yang diutamakan ngajinya. Biar yang dominan itu intelektual spiritualnya, bukan perasaannya, ya, bukan fanatismenya. Karena kita sudah banyak sekali melihat perpecahan di tubuh amal torikoh. Yang dominan bukan spiritualnya, bukan intelektualnya, tapi perasaannya. Ini yang kemudian tidak diperkenankan. Jadi cukup ikut ngaji aja dengan kajian-kajian kami. Jika beruntung talqin zikir, jika tidak masalah. Ya, karena saya tidak memberikan talqin, tidak memberikan baiat, tapi hanya memberikan talqin zikir sesuai dengan sanad-sanad ahli hadis dan ahlu thariqah. Dan kemudian menyampaikan ta'lim-ta'limnya. Ya. Kalaupun ada di guru-guru saya banyak thariqatnya, ada Naqsyabandiyah, Samaniyah. Mereka sampai sekarang masih memberikan baiat. Termasuk thariqah yang sedang saya dalami itu Khidriyah Muhammadi, itu juga ada baiatnya, ya. Thariqah yang sebelumnya Naqsyabandiyah, sampai sekarang saya masih mengamalkan itu dan masih memberikan talqinnya, tapi tidak lagi menerima baiatnya, gitu, ya. Jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak terima baiat, apalagi baiat online seperti yang dituduhkan. Itu jauh sekali dari manhaj yang saya jalani, dan semua orang sudah tahu yang ikut ngaji saya dari awal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada sesi kali ini. Saya mewakili pengajian Calgary. Buya mengucapkan terima kasih sekali pada Buya atas waktunya sudah diluangkan untuk beberapa series kajian kita, beberapa pertemuan belakangan ini. Insya Allah ini menambah berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita kasih umur panjang dan bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Amin. Amin. Insya Allah Buya, mohon izin untuk kita menutup kajian kita, mungkin bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup kajian kita pagi hari ini, sore hari ini, insya Allah. Baik teman-teman, ada satu doa, silakan diikuti doa yang diajarkan Nabi dalam Sahih Bukhari, doa yang sangat cocok untuk akhir zaman. Nanti ada bahasa Arabnya, ada bahasa terjemahannya. Nanti silakan dibaca dengan salah satunya atau dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, berikan aku kebeningan kolbu, keselamatan isi dada, kemurnian isi hati. Wa na'udzubika min su'i sadr. Dan lindungi kami dari noda-noda kolbu, kebusukan hati, dan ketulusan di dalam jiwa. Nah, ini doa dari Nabi. Silakan diamalkan. Saya ijazahkan siapa yang mau mengamalkannya. Sebenarnya untuk mengamalkan ini tidak perlu ijazah, tapi biar mantap aja cukup. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan, baca ini setiap ada sholat atau minimal sekali sehari. Semoga Allah nanti akan memurnikan isi hati kita, memurnikan diri kita dari nafsiyah, ego, penyakit-penyakit kolbu, kebusukan-kebusukan hati yang terselubung. Ya, insya Allah. Jika orang mengamalkan ini, insya Allah, Allah akan berikan dia husnul khatimah. Karena yang membuat orang su'ul khatimah itu adalah su'us sadr, kebusukan hati. Allahumma inna nas'aluka salamatas sadr. Ya Allah, berikan kami kemurnian kolbu, kemurnian jiwa, kebeningan kolbu, kebeningan jiwa. Wa na'udzubika min su'us sadr.
Ya Allah, jagalah kami daripada busuknya hati, busuknya jiwa. Hanya Engkaulah yang mengetahui isi hati kami, ya Allah. Innaka